Orang lain lihat hidup saya itu bikin iri. Mobilnya mewah, rumahnya megah. Tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau setiap malam Jumat saya harus menyiapkan satu ruangan khusus, gelap, cuma ada bau wangian aneh sama sesajen. Mereka nggak tahu kalau semua harta saya itu dijaga sama makhluk kecil yang nggak pernah tidur. Makhluk yang saya undang sendiri ke rumah saya, dan pada akhirnya dia bukan cuma ngambilin uang untuk saya, tapi dia ngambil segalanya dari saya. Rekam Misteri by Siklab Nusantara. Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita akan selalu mencoba mengulik sisi lain dari sebuah cerita di Nusantara. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah pengakuan yang datang dari seseorang yang meminta identitasnya dirahasiakan sepenuhnya. Kita sebut saja beliau Pak Budi. Beliau datang ke sini untuk berbagi sebuah kisah yang menjadi titik paling kelam dalam hidupnya. Sebuah kisah tentang pesugihan tuyul. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan dulu, kisah yang akan kita dengar ini adalah pengakuan pribadi. Percaya atau tidak, cerita semacam ini sudah lama ada di tengah masyarakat kita, sebagai pengingat dan pelajaran tentang bahaya jalan pintas. Mari kita dengarkan cerita ini dengan pikiran terbuka, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengambil hikmahnya. Ini bukan cerita untuk ditiru, tapi untuk direnungkan. Kalau kalian merasa konten ini bisa membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus belajar bareng dari kisah-kisah berikut. Sekarang, mari kita sapa narasumber kita. Selamat malam Pak Budi, terima kasih banyak sudah bersedia berbagi di sini. Selamat malam. Pak Budi, bisa diceritakan ke kami semua apa yang membuat Bapak saat itu nekat mengambil jalan yang ya bisa dibilang terlarang ini? Seperti apa kondisi Bapak waktu itu? Kondisi saya waktu itu hancur, bukan lagi hancur, tapi sudah nggak berbentuk. Saya di PHK dari pabrik tempat saya kerja belasan tahun. Uang pesangon habis dalam hitungan bulan, cuma untuk bayar utang. Saya punya istri, punya anak perempuan satu, masih SD. Tiap hari saya lihat muka mereka, saya merasa gagal. Gagal jadi suami, gagal jadi bapak. Saya coba buka usaha kecil-kecilan, jualan apa saja, tapi ya itu gagal terus. Utang ke rentenir malah makin menjadi-jadi. Bunganya mencekik ke leher. Tiap hari ada aja yang datang lagi, maki-maki kadang di depan anak istri saya. Anak saya pernah tanya, "Bapak, kenapa om itu marah-marah terus?" Dan saya nggak bisa jawab. Esok sekali rasanya di sini. Puncaknya itu waktu anak saya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Saya nggak pegang uang sepeser pun, pinjam ke sana sini, nggak ada yang mau ngasih. Mereka tahu saya nggak mungkin bisa bayar. Malam itu istri saya nangis sambil meluk anak kami yang badannya panas tinggi. Saya keluar rumah, duduk di teras gelap-gelapan. Saya teriak, tapi di dalam hati saya marah sama Tuhan, sama keadaan, sama semuanya. Rasanya sudah paling bawah, nggak ada harapan lagi. Rasanya lebih baik mati saja. Sebuah kondisi putus asa yang saya bahkan nggak bisa membayangkan beratnya. Pak, lalu bagaimana ide tentang pesugihan itu muncul? Siapa yang mengenalkan Bapak ke jalan ini? Di tengah putus asa itu, saya ketemu teman lama di warung kopi. Dia lihat saya bengong, terus dia tanya kenapa. Saya ceritakan semuanya. Awalnya dia diam saja, mendengarkan, terus dia bisik-bisik. Dia bilang, ada jalan lain, jalan cepat buat orang kepepet kayak saya. Awalnya saya tolak mentah-mentah. Saya masih punya iman, saya takut dosa. Tapi dia terus meracuni pikiran saya. Dia bilang, Tuhanmu sudah gak peduli, buktinya kamu dibiarin sengsara begini. Ini bukan soal iman, ini soal perut anak istrimu. Kata-kata itu entah kenapa terus berputar di kepala saya. Singkat cerita, saya diajak ketemu seseorang yang dia sebut Kuncen di sebuah desa terpencil. Orangnya sudah tua, rumahnya biasa saja, tapi hawanya beda. Dia nggak banyak omong. Dia cuma tanya,
Kamu yakin siap? Ini bukan main-main. Sekali masuk susah keluarnya. Karena mata saya sudah gelap, saya bilang siap, tanggung semua resikonya. Dia lalu menjelaskan ritualnya. Saya harus siapkan satu kamar khusus di rumah. Nggak boleh ada yang masuk selain saya. Tiap malam Jumat Kliwon, saya harus siapkan sesajen. Kembang 7 rupa, jajanan pasar, dan yang utama, susu untuk anak-anak. Ini dia juga yang kasih saya patung kecil bentuk anak gundul. Katanya harus dirawat seperti anak sendiri. Maharnya nggak besar, beberapa juta untuk uang pengikat. Uang itu pun saya dapat dari menggadaikan satu-satunya perhiasan istri saya. Saya bohong sama dia. Saya bilang, uangnya untuk modal usaha. Perjanjiannya simpel, si anak ini bakal ngambil sedikit uang dari rumah orang-orang kaya, terus dibawa ke saya. Pantangannya, saya nggak boleh serakah, nggak boleh menyakiti anak kecil, dan yang paling berat, istri saya harus menyusui tuyul itu. Kata si Kuncen, tuyul butuh saripati dari seorang ibu biar kuat. Tentu saja syarat terakhir itu enggak, saya bilang ke istri. Saya bohong lagi. Saya bilang ini cuma ritual biar usaha saya lancar. Dan ritual itu berhasil, Pak? Apa yang terjadi setelah Bapak membawa dia pulang? Berhasil, sangat berhasil. Lebih dari yang saya bayangkan. Beberapa hari setelah ritual pertama, saya nemu segepok uang di lemari. Nggak banyak, sekitar 500.000. Tapi besoknya ada lagi. Besoknya ada lagi. Jumlahnya terus bertambah. Sebulan, semua utang saya ke rentenir lunas. 2 bulan, rumah saya renovasi. 6 bulan, saya beli mobil baru. Orang-orang kampung heran. Mereka pikir usaha toko kelontong yang saya buka sebagai kedok itu benar-benar sukses besar. Istri saya, anak saya bahagia sekali. Mereka bisa beli apapun yang mereka mau untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya lihat mereka ketawa lepas. Saya merasa seperti raja. Semua masalah hilang begitu saja. Tapi saya lupa sama rasa takut. Lupa sama dosa. Saya nikmati kemewahan itu. Saya pikir, inilah jawaban dari doa-doa saya. Saya merasa menang. Saya merasa sudah mengalahkan takdir. Padahal, saya nggak sadar. Saya lagi di jalan lurus ke neraka. Tapi seperti kata Bapak, tidak ada yang gratis. Kapan semua kebahagiaan semua itu mulai menagih bayarannya? Tumbal apa yang sebenarnya diminta? Harga yang harus saya bayar ternyata bukan uang. Terornya datang pelan-pelan. Awalnya istri saya. Dia mulai sering mengeluh capek luar biasa. Kayak tenaganya disedot. Badannya makin kurus. Mukanya pucat. Kadang tengah malam, dia kebangun nangis. Tapi kalau ditanya kenapa, jawabannya cuma mimpi buruk. Dia nggak tahu, setiap malam, waktu dia tidur pulas, saya bawa makhluk itu ke kamar kami, buat menyusu. Saya biarkan iblis itu mengambil sari kehidupan dari wanita yang paling saya cintai. Lalu, giliran anak saya, anak perempuan saya satu-satunya, dari yang ceria tiba-tiba jadi pendiam, pemurung. Dia sering mengigau ketakutan. Dia sering bilang, "Bapak, ada teman aneh di kamar Ade. Dia suka cubit kalau Ade nggak mau main." Saya tahu siapa yang dia maksud. Makhluk itu mulai main sama anak saya. Saya coba tegur lewat ritual, tapi dia seolah nggak peduli. Dia sudah merasa jadi bagian keluarga. Puncaknya, malam itu anak saya tiba-tiba demam sangat tinggi, sampai kejang-kejang. Kami bawa ke rumah sakit terbaik. Dokter pun bingung, nggak ada penjelasan medis untuk kondisinya. Hasil lab normal semua, tapi badannya makin lemah. Malam ketiga di rumah sakit, saya ketiduran. Saya mimpi, saya ada di kamar anak saya. Saya lihat makhluk itu, si tuyul lagi duduk di atas dada anak saya sambil ketawa. Dia nengok ke saya terus bilang, "Bapak pilih aku atau dia?" "Aku juga anak Bapak, kan?" Saya bangun dengan keringat dingin. Saat itu juga, suster lari masuk. Manggil dokter. Jantung anak saya berhenti. Mereka coba semuanya, tapi anak saya
putri kecil saya, dia pergi. Dia diambil. Bukan sama penyakit, tapi sama makhluk yang saya pelihara dengan tangan saya sendiri. Dia tidak meminta tumbal nyawa. Dia mengambil apa yang paling saya sayangi sebagai gantinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Dengan kekayaan Bapak, dengan rumah tangga Bapak. Hancur. Semuanya hancur lebur. Di pemakaman anak saya lihat tatapan istri saya kosong. Tapi seolah dia tahu, ini semua salah saya. Sejak hari itu dia gak pernah ngomong lagi sama saya. Kami tinggal serumah tapi seperti orang asing yang sama-sama tersiksa. Uang haram itu terasa seperti bara api di tangan saya. Saya gak sanggup menyentuhnya. Saya kembali ke si kuncen. Saya mohon, saya nangis. Saya sujud minta dia ambil lagi makhluk itu. Dia cuma ketawa. Dia bilang, perjanjian sudah dibuat. Dia sudah anggap keluargamu miliknya. Dia nggak mau. Dia nggak akan mau pergi. Saya hampir gila. Saya hancurkan patung kecil itu. Saya bakar semua sajennya. Tapi terornya malah makin parah. Saya sering lihat wujudnya. Anak kecil gundul dengan mata merah menyala menatap dari pojok ruangan. Uang yang biasa datang berhenti. Malah sebaliknya. Uang simpanan saya mulai hilang sedikit demi sedikit. Toko saya bangkrut, mobil saya jual buat menyambung hidup. Akhirnya istri saya nggak tahan. Dia minta cerai lalu pergi. Tinggallah saya sendirian di rumah besar yang sekarang rasanya kosong dan angker. Ditemani penyesalan dan bayangan dosa yang gak akan pernah hilang. Semua harta itu lenyap dan saya kehilangan segalanya yang paling berharga, yaitu keluarga saya. Lalu bagaimana kondisi Bapak sekarang? Apa Bapak sudah berhasil lepas penuhnya dari gangguan itu? Rumah itu saya jual murah. Saya gak peduli lagi. Saya pindah ke kota lain mulai dari nol. Benar-benar dari nol. Sekarang saya kerja jadi kuli bangunan. Apa saja yang penting halal. Gangguan itu pelan-pelan hilang setelah saya dibantu seorang pemuka agama. Tapi bekas lukanya ini gak akan pernah sembuh. Tiap malam saya masih sering dihantui wajah anak saya dan tawa makhluk itu. Saya hidup dalam penyesalan selamanya. Harta yang saya dapat setahun, bayarannya adalah kebahagiaan seumur hidup. Pak Budi, sebagai penutup, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang menonton kisah ini? Buat semua yang mendengar cerita saya, terutama yang lagi susah, yang lagi putus asa, jangan pernah berpikir ambil jalan pintas. Jangan gadaikan imanmu untuk dunia. Harta sebanyak apapun enggak akan bisa beli ketenangan. Harta dari jalan yang salah cuma bawa kutukan. Lihat saya, dulu saya punya segalanya. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Lebih baik makan nasi, pakai garam, tapi bisa tidur nyenyak, daripada makan enak di meja emas tapi ditemani iblis setiap malam. Jangan ulangi kesalahan saya, cukup saya saja. Terima kasih Pak Budi atas keberanian Bapak membagikan kisah yang begitu personal dan menyakitkan ini. Semoga ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Teman-teman Sobat Nusantara, kisah Pak Budi adalah pelajaran yang sangat mahal. Kalau kalian merasa cerita ini bisa menjadi pengingat untuk orang lain, silahkan bagikan video ini. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi mari kita diskusi dengan sopan dan saling menghargai. Apa yang kita dengar malam ini adalah sebuah tragedi yang lahir dari keputusasaan. Cerita tentang pesugihan, tuyul, dan sejenisnya. Seperti yang kami bilang di awal, adalah bagian dari folklore kita. Fungsi utamanya adalah sebagai cerita peringatan. Pesan moralnya sangat jelas. Tidak ada kebahagiaan sejati yang dibangun di atas penderitaan atau lewat jalan kegelapan. Kekayaan sejati adalah yang didapat dari kerja keras, kejujuran, dan doa. Mungkin jalannya lebih lambat, lebih sulit, tapi hasilnya membawa berkah dan kedamaian. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang menyesatkan dan selalu diberi kekuatan untuk menempuh jalan yang lurus. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.